Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman konten kreator Facebook Pro dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel saya, Kaya Bareng. Semoga kalian senantiasa sehat, semangat, dan konsisten jadi konten kreator di Facebook Pro sampai nanti bisa dapat undangan dan bisa terima gaji dari Facebook ya. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Apakah hari ini kalian masih tetap semangat jadi konten kreator di Facebook Pro? Apakah sudah mulai lemes atau bahkan sudah ada yang berhenti di tengah jalan? Ya, saran dari saya, sebelum kalian bisa menerima gaji dari Facebook Pro, jangan sekali-kali kalian berhenti. Karena kalau misalnya kalian berhenti, itu akan membuat kalian galau. Dan galaunya ini lama ya teman-teman, baru hilangnya. Bayangin coba, kalau kalian ngonten 1 bulan ya, atau bahkan mungkin 5 bulan, atau bahkan sudah sampai 1 tahun berusaha untuk bisa dapat gaji dari Facebook Pro, kemudian kalian putus asa, gagal, kemudian berhenti, itu akan terus terungkit dalam benak kita bahwasanya kita konten kreator yang gagal, belum sempat terima gaji dari Facebook Pro. Makanya saya sering katakan, kita udah terlanjur basah setengah ya, kita cemplungin aja semua badan kita terlanjur basah. Nah, hari ini teman-teman, saya mau sharing ke teman-teman semuanya tentang ya perubahan monetisasi Facebook Pro di tahun 2025 ini, dan saya sudah mengumpulkan banyak sumber informasi-informasi inti dari inti yang sangat penting yang harus teman-teman ketahui. Insya Allah kalau teman-teman sudah tahu hal ini, akan terbuka pikiran teman-teman semuanya menjadi seorang konten kreator, dan insya Allah undangan itu ya akan cepat teman-teman dapatkan. Nah, namun pada video kali ini saran saya teman-teman jangan skip videonya, karena dagingnya ini letaknya random, ada di depan, ada di tengah, ada di akhir ya. Saya buat titiknya seperti ini biar teman-teman bisa nonton full, tidak nonton skip-skip, karena kalau teman-teman nontonnya nggak full atau skip-skip, informasinya bakalan kepotong dan nggak bakalan jadi teman-teman. Nah teman-teman, saya mulai dari yang pertama, bahwasanya teman-teman harus tahu dulu bahwasanya Facebook Pro di tahun 2025 ini itu sekarang jalur monetisasinya enggak seperti tahun-tahun kemarin teman-teman. Sekarang mereka pakai jalur undangan ya, jalur undangan. Teman-teman kalau misalnya di rumah ada dibawain undangan pesta dari tetangga ya, seperti itulah Facebook Pro sekarang ya, pakai jalur undangan. Dan mereka ketika memberikan undangan pada seorang konten kreator di Facebook Pro, itu ada hal yang mereka lihat kecocokan dan kepantasan konten kreator ini untuk berkembang. Jadi kalau misalnya akun kita dilihatnya nggak berkembang, kemudian tidak menarik, tidak banyak yang suka, mereka nggak bakalan kasih undangan teman-teman ya. Tapi kalau misalnya mereka melihat sesuatu di akun kita, Facebook Pro kita, maka mereka akan memberikan undangan ya. Kalau misalnya tahun-tahun yang lalu ya syaratnya jam tayangnya sekian, pengikutnya sekian, maka pasti langsung dimonetisasi. Yang penting kontennya nggak banyak yang melanggar. Tapi sekarang pakai jalur undangan. Makanya saya sering berdebat ya sama teman, mereka selalu katakan ya, saya lebih suka pakai jalur undangan ya. Karena kenapa? Karena banyak konten kreator yang bisa mendapatkan kesempatan diberikan monetisasi walaupun mungkin pengikutnya sekian, jam tayangnya sekian. Sedangkan saya kontra teman-teman, saya tuh nggak sepakat sama jalur undangan. Karena kenapa ya? Jalur undangan ini nggak pasti teman-teman ya. Teman-teman saya yang sudah berbulan-bulan pengikutnya sudah banyak, kemudian penontonnya banyak yang viral, itu mereka tidak mendapatkan undangan sampai sekarang teman-teman. Dan bahkan yang baru beberapa bulan sebenarnya pengikutnya juga nggak banyak-banyak amat, penontonnya juga nggak banyak-banyak amat, tapi ternyata mereka dapat undangan. Jadi ini ambigu ya teman-teman. Kalau saran dari saya, mending Facebook membalikan syaratnya seperti tahun-tahun yang kemarin, karena itu pasti teman-teman, kalau kita sudah mencapai angka sekian penontonnya, misal kalau nggak salah 70.000 views ya, kemudian pengikutnya 5.000, maka itu sudah pasti dimonetisasi kalau kita ajukan teman-teman. Jadi kalau saya mending pakai syarat yang itu syarat yang pasti, dan ini banyak dipakai oleh media sosial lainnya seperti YouTube ya. YouTube nggak pernah berubah teman-teman, sudah berapa puluh tahun, tapi Facebook ini berubah. Makanya hari ini kita akan bahas ya teman-teman, strategi apa yang harus kita gunakan untuk bisa mendapatkan undangan ini, dan ini sudah banyak dicoba oleh konten kreator, dan teman-teman silahkan didengarkan, atau teman-teman mau catat, teman-teman mau hafal, silahkan, yang penting teman-teman ingat. Oke teman-teman, yang pertama ya, ingat ya, jangan di skip teman-teman. Yang pertama yang paling penting adalah keterlibatan audiens ya. Kalau teman-teman yang belum mengerti apa itu keterlibatan audiens, maka saya akan jelaskan lebih sederhana bahwasanya audiens di sini yang dimaksud adalah pengikut kita ya. Mereka itu audiens teman-teman. Kalau misalnya kita ngomong di depan terus banyak orang yang dengerin, mereka ini audiens. Maka seperti itu juga di dalam Facebook teman-teman. Kita punya akun, kita ngupload konten, maka orang-orang yang melihat konten kita, yang like konten kita, yang berkomentar di konten kita, itu mereka audiens. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa membuat mereka terlibat
Ya, seperti itu yang dimaksudkan di nomor 1 ini, keterlibatan audiens. Jadi misalnya konten kita, kalau misalnya dia menarik, ada yang nge-like, kemudian misalnya ada yang berkomentar, maka jangan sampai komentarnya ini dihiraukan, Bang. Ya, jangan sampai komentar mereka ini teman-teman nggak balas, teman-teman nggak like. Jadi apapun komentar yang masuk, semuanya silakan balas ya. Kemudian silakan like. Dan saya sering ajarkan bagaimana agar konten kita ramai dengan komentar itu. Buatlah caption yang menimbulkan pertanyaan sehingga orang-orang yang tahu itu mereka akan berkomentar ya. Misalnya saya pernah buat contoh postingan konten yang memancing komentar ya. Misalnya kita ngupload nih bunga mawar misalnya. Kemudian kita ini hanya contoh ya teman-teman. Kemudian kita upload ya, kita tulis captionnya. Ada yang tahu ini bunga apa ya? Itu adalah caption yang menimbulkan komentar. Akhirnya orang-orang yang tahu, apalagi ini ibu-ibu pencinta bunga-bunga, mereka karena tahu akhirnya berkomentar. Ini bunga mawar, ini bunga mawar, ini bunga mawar. Nah, itu contoh ya teman-teman, dan ini bisa teman-teman terapkan di konten manapun teman-teman. Nah, itu tentang keterlibatan audiens ya. Teman-teman, ini belum ya teman-teman, masih pemanasan. Nanti teman-teman lihat di tengah dan di akhir ada informasi yang begitu penting sekali teman-teman harus ikuti. Kemudian hal yang kedua, jangan follow to follow. Ya, ini bahasa Inggris ya. Jangan saling mengikuti teman-teman istilahnya. Misalnya kita ngechat orang di pribadi, "Hey, saya follow kamu ya, saya ikuti kamu ya, nanti kamu ikuti saya juga ya." Akhirnya ya kita follow to follow. Kemudian dalam sehari itu kita bisa melakukan sampai 10 orang, 20 orang, sehingga kita hanya fokus di follow to follow, tidak mengembangkan konten kita. Nah, Facebook bisa baca kegiatan aktivitas teman-teman itu. Dan yang paling sering terbaca oleh pihak Facebook, mereka mendeteksi lewat pengikut kita dan siapa yang kita ikuti. Kalau misalnya pengikut kita misalnya ada 3.000 orang, dan Facebook juga melihat yang kita ikuti sekitar 3.000 orang juga ya, kurang ataupun lebih, hampir sama nih, hampir 50%, maka Facebook bisa mendeteksi kayaknya dia ini follow to follow nih, karena antara pengikut dan yang dia ikuti itu hampir sama. Nah, teman-teman hati-hati yang melakukan follow to follow, karena ini melanggar kebijakan Facebook. Dan Facebook itu sangat pintar ya teman-teman. Mereka ini artificial intelligence, mereka bisa membaca aktivitas teman-teman, bisa melihat chat teman-teman. Makanya kalau teman-teman memang mau follow to follow, batasi ya, dalam sehari misalnya kita follow to follow hanya 5 orang aja ya, paling tinggi hanya 5 orang aja. Kemudian jangan lupa juga sering buat konten ya, kemudian sering berkomentar, maka Facebook itu tidak akan membaca aktivitas follow to follow kita. Ya, yang penting kita aktif buat konten, sering berkomentar, balas komentar orang. Nah, kalau follow to follow silakan, yang penting batas 5 orang, jangan banyak-banyak teman-teman. Oke, itu yang kedua. Itu sudah mulai ya teman-teman, ini sudah mulai ke dagingnya. Kemudian yang ketiga adalah kualitas konten teman-teman. Buat semenarik mungkin konten kita, pakai hook, pakai storytelling. Apa itu hook, apa itu storytelling? Nah, ini banyak konten kreator Facebook Pro yang belum banyak paham dan mengerti apa sih yang dimaksud dengan hook dan storytelling ya. Padahal nyawa dari sebuah konten itu ini teman-teman, hook dan storytelling. Kalau teman-teman sudah paham ini ya, saya jamin teman-teman konten-kontennya banyak yang viral, banyak yang naik. Jadi hook itu apa? Hook itu adalah 3 detik pertama yang sangat menarik, yang ketika orang nonton itu maka mereka nggak akan skip konten teman-teman semuanya. Jadi hal yang menarik ini kita taruh di 3 detik pertama konten kita ya. Misalnya konten berkebun, konten memancing, konten apapun itu ya, jalan-jalan, atau konten aktivitas ibu-ibu seharian di rumah ya. Bagaimana ketika kita membuat atau ngambil video itu, kemudian pas kita edit, kita beri dia misalnya sebuah narasi ya kan. Misalnya storytelling ya, perjalanan misalnya ke kebun ya, mau panen durian atau mau panen buah-buahan yang lain. Bagaimana kata-kata awal yang bisa kita terapkan di video itu membuat orang ini bisa betah ya. Saya kasih contoh nih. Misalnya teman-teman buat konten tentang mancing ya, saya kasih contoh ini pemakaian hook pada konten mancing ya teman-teman. Contoh misalnya kita sudah ngambil video, sudah kemudian pada saat diedit kita mau memberikan narasi ya, memberikan suara dalam video kita, maka hook yang kita berikan 3 detik pertama itu bisa seperti ini. Contoh misalnya, seharian mancing tapi ternyata dapatnya ini. Nah, itu merupakan hook teman-teman. Orang akan penasaran ya, dia ini udah seharian mancing, apa yang dia akan dapatkan dengan aktivitas mancing yang sehariannya itu.
ya, karena kita nggak kasih jawaban di situ ya. Seharian mancing dapatnya malah ini ya, itu merupakan hook ya. Hook itu bisa merupakan sebuah pertanyaan, bisa merupakan gambaran dari perjalanan aktivitas kita. Dan hook ini nggak mesti kata-kata teman-teman, bisa juga merupakan sebuah gambar yang menarik di awal video kita. Misalnya kalau misalnya kita mancing ya, kemudian dapat ikan yang gede ya, kita bisa taruh hooknya itu yang pertama videonya pada saat mungkin kalau ada videonya ya, pada saat kita narik mata kail pancing yang strike ya, yang dimakan ikan biasanya itu kan bengkok ya, kemudian pakai tenaga kita nariknya, itu merupakan hook teman-teman. Walaupun kita nggak ngisi kata-kata di situ, tapi itu menjadi hook. Karena kenapa? Itu menarik perhatian orang ya, membuat orang penasaran, wah dia ini mancing dapatnya apa dan lain sebagainya. Nah itu hanya contoh, coba teman-teman terapkan di dalam konten teman-teman semuanya, aktivitas keseharian, jalan-jalan, berkebun, mancing dan lain sebagainya. Insya Allah teman-teman itu akan menarik perhatian dan viewersnya akan naik teman-teman. Nah kemudian teman-teman ya, ini juga ya, jangan sampai lupa kalau misalnya teman-teman sudah ngupload konten seperti itu, sudah ada yang naik ya, kemudian selanjutnya ya, teman-teman jangan selalu lupa di akhir-akhir videonya itu selalu mengatakan ya, misalnya begini, jangan lupa follow untuk menantikan episode selanjutnya ya. Itu penting ya teman-teman, jangan lupa follow untuk menantikan episode selanjutnya, itu agar orang ngefollow kita ya. Karena mereka misalnya suka dengan konten-konten kita, akhirnya mereka menantikan konten-konten selanjutnya yang temanya juga tentang mancing misalnya, atau tentang berkebun ya. Karena mereka terhibur, akhirnya mereka follow karena menantikan episode selanjutnya. Ini sebenarnya fungsi untuk menyadarkan mereka, karena biasanya mereka kan lupa kalau sudah nonton video yang menarik ya, mereka kadang lupa untuk nge-follow, akhirnya mereka nge-scroll. Padahal mereka itu sudah nonton di akhir, tapi karena nggak ada ajakan seperti itu, akhirnya mereka nge-scroll. Tapi kalau ada ajakan seperti itu teman-teman, mereka dengar ya, kemudian mereka merasa, oh berarti selanjutnya dia bakalan ngupload konten ini lagi, seperti ini lagi, maka saya follow. Nah ini syarat untuk menaikkan followers teman-teman, untuk menaikkan perhatian dan juga penonton teman-teman semuanya. Nah itu ya, yang ketiga teman-teman. Kemudian ada yang keempat teman-teman, ini juga menarik dan ini merupakan banyak perbedaan di antara para suhu-suhu edukator Facebook, dan saya memiliki pandangan yang berbeda. Ya, saya telah menonton bahwasannya mereka ada yang memberikan nasihat ngupload konten itu yang nggak perlu konsisten. Itu ada yang pertama ya. Kemudian juga ngupload konten itu konsisten minimal 1 hari 1 konten. Kalau saya berbeda teman-teman, saya berbeda pandangan sama mereka semua. Yang pertama, ngupload konten itu nggak perlu konsisten. Kata siapa teman-teman? Ya, mereka saja yang followersnya sudah banyak, itu mereka konsisten ngupload sehari itu minimal 1 ya, yang sudah dapat gaji teman-teman. Bahkan sampai 3. Ini mereka yang sudah dapat gaji, yang sudah terkenal, sudah jutaan teman-teman. Nah apalagi kita yang belum dapat gaji, belum dimonetisasi, kemudian nggak mau konsisten ngupload. Nah seperti apa jadinya akun Facebook kita teman-teman kalau seperti itu? Jadi ini yang pertama fatal, jangan kita ikuti teman-teman, karena ingat ini syaratnya undangan. Semakin kita aktif di Facebook, semakin kita banyak ngupload ya, semakin konsisten kita, maka Facebook akan melihat keaktifan kita di dunia maya Facebook Pro, dan ini akan menjadi pertimbangan mereka teman-teman. Kemudian yang kedua, upload video minimal 1 video dalam sehari. Ini bisa benar ya teman-teman, tapi kurang. Kenapa saya katakan kurang? Kalau misalnya ya kita ngupload konten video 1 hari 1 kali saja ya, ini menurut saya kurang, karena menurut saya pandangan saya lain. Ketika kita ngupload konten video 1 hari 1 video itu benar, tapi ada kalanya kita ngupload konten lebih dari itu, bisa sampai 3, bisa sampai 5. Karena kenapa ya? Kapan kita ngupload konten 3 sampai 5? Kita ngupload konten 3 sampai 5 itu pada saat ada konten kita yang viewersnya naik ya. Ingat ini teman-teman. Ketika ada konten kita yang viewersnya naik, penontonnya puluhan, ratusan ribu atau bahkan sampai jutaan, maka manfaatkan momen itu untuk ngupload konten sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa perhatikan kualitasnya juga ya, jangan sampai sembarang ya. Ya, misalnya kita ngupload konten sehari 1 kali, ternyata ada video kita yang kita upload minggu lalu itu naik ya, video kita ini viral ya, penontonnya sampai ratusan ribu. Nah kemudian teman-teman harus ingat, ketika penonton viral itu, maka akan banyak pengguna Facebook yang akan masuk melihat konten-konten kita di profil kita, melihat reels kita, melihat konten-konten kita yang lain. Nah ini sudah menjadi keabsahan yang nyata ya teman-teman. Setiap ada akun yang viral, pasti akunnya bakalan dicek sama orang. Karena kenapa? Mereka mencari video-video yang lain, yang menghibur yang lain. Karena mereka sudah terhibur dengan konten itu, maka mereka mau cari konten yang lain. Bahkan makanya kalau teman-teman misalnya ngupload dalam sehari 3-5 konten dalam hari itu karena ada video viral, maka ini akan menguntungkan teman-teman semuanya. Jadi ini adalah strategi yang harus teman-teman kerjakan.
Dan ingat, kontennya jangan sampai di luar dari tema. Kalau misalnya konten yang viral ini penontonnya puluhan ribu, ratusan ribu, dan temanya tentang mancing atau tentang traveling dan jalan-jalan, maka usahakan teman-teman kita ngupload 3-5 itu kontennya juga berbicara tentang itu. Saya yakin teman-teman ya, itu jalan terbaik untuk meningkatkan pengikut dan juga penonton dalam konten kita. Kemudian ada hal selanjutnya teman-teman, jangan sampai teman-teman lupa ya tentang kepatuhan kebijakan ya. Walaupun kita tadi sudah melakukan hal-hal yang tadi, tapi kita nggak patuh kebijakan penggunaan musik kita langgar, kemudian kita upload konten-konten kekerasan, kemudian kita upload konten yang nipu ya. Konten yang nipu itu Facebook akan bisa membacanya teman-teman, baik dari kolom komentar dan lain sebagainya. Kalau kolom komentar kita banyak hujatan, banyak perkataan-perkataan dari para netizen yang mengatakan konten kita nipu dan lain sebagainya, itu akan kebaca oleh Facebook dan konten kita akan di-banned, akan terjadi shadow ban atau bahkan monetisasinya dicabut ya kalau misalnya yang sudah monetisasi. Makanya ini rawan sekali teman-teman, jangan sampai melanggar. Kalau teman-teman mau menggunakan musik, carilah strategi yang aman. Kalau teman-teman mau menggunakan musik, ambillah musik-musik yang sudah dipakai oleh mereka para suhu ya, yang detiknya sudah sama, yang musiknya mereka sudah edit, itu aman teman-teman. Karena kalau misalnya tidak aman, tidak mungkin mereka pakai, tidak mungkin sampai ini mereka bisa gajian. Jadi silakan pakai musik mereka. Itu caranya teman-teman. Kemudian selanjutnya teman-teman harus perhatikan adalah kualitas profil. Nah ini juga sangat penting, kualitas profil ya. Jangan kontennya apa, foto profilnya juga apa. Misalnya ya, kontennya temanya tentang mancing ya, tapi foto profilnya lagi masak misalnya ya. Nah ini nggak sesuai. Jadi usahakan foto profil itu menggambarkan keadaan kita, keadaan konten kita. Kalau misalnya foto profil kita maunya yang datar-datar aja, misalnya latarnya putih, kemudian foto kita, sedangkan konten kita tentang mancing atau jalan-jalan, maka tulislah di bawah foto profil kita keterangan yang bisa ditulis itu, misalnya selamat datang di channel saya. Channel saya berbicara tentang konten mancing dan segini, begini-begini. Nah itu bisa dikatakan kualitas profil teman-teman sudah bagus kalau sudah mencantumkan hal yang seperti itu teman-teman semua. Kemudian teman-teman yang selanjutnya ya, nanti di akhir ada saya sharing ya teman-teman, yang penting teman-teman harus dengarkan. Selanjutnya ini tentang keterlibatan komunitas ya. Artinya teman-teman gabung di grup-grup ya, keterlibatan komunitas ya. Minimal 5 atau sampai 10 teman-teman cari itu grup Facebook Pro 2025, monetisasi Facebook Pro 2025 atau apapun grupnya, kemudian gabung di situ, ikut komentar di situ, ikut posting di situ. Itu akan meningkatkan juga ya teman-teman pengikut teman-teman, penonton teman-teman. Kalau teman-teman misalnya video teman-teman nggak viral di Facebook teman-teman, bisa jadi konten teman-teman bisa viral di dalam grup itu, dan kalau viral mereka akan mengunjungin tetap profil teman-teman semuanya. Nah ini harus teman-teman cobain semua ya, keterlibatan komunitas atau gabung sama grup Facebook. Kemudian teman-teman ada yang terakhir, nah ini yang penting ya teman-teman, ini sangat inti, harus teman-teman sadari semua bahwa setiap konten yang kita upload itu harus merupakan konten yang hidup. Apa sih itu konten yang hidup? Konten yang hidup itu teman-teman adalah konten yang berada di zamannya. Misalnya seperti ini teman-teman ya, sekarang kan lagi Ramadan ya, saya ini ya ngupload konten sama teman-teman semuanya pakai gamis, pakai PC seperti ini karena bulan Ramadan. Saya nggak tausiah, tapi berbicara tentang konten kreator teman-teman ya. Konten yang hidup adalah kita membuat konten yang mana kita memberikan kode bahwasanya kita lagi di zaman ini. Misalnya lagi Ramadan, nah kita buat konten lah, ambil busana-busana muslim, pakai peci dan lain sebagainya ya. Walaupun itu aktivitas keseharian ya, kita bisa bawa-bawa tuh tentang narasi Ramadan karena lagi Ramadan teman-teman ya. Jadi manfaatkan ya musim atau zaman untuk membuat konten teman-teman hidup ya. Misalnya cara yang lain juga yang lagi viral sekarang itu apa, tentang misalnya bensin atau pertalite yang dioplos. Nah teman-teman bisa juga membuat konten tentang seperti itu. Karena kenapa? Audiens akan lebih sensitif mendengar konten itu teman-teman, dan akan membuat mereka lebih tertarik ketika teman-teman membuat konten itu. Nah ini sangat penting sekali teman-teman cobain semuanya. Oke teman-teman, saya rasa itu saja ya yang dapat saya sharing ke teman-teman semuanya. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe teman-teman. Insya Allah kita akan kembali sharing di lain kesempatan, sehingga insya Allah semakin banyak pengetahuan dan informasi yang kita dapatkan, maka semakin baik pula kondisi akun kita, sehingga bisa cepat dapat undangan dan bisa cepat dapat terima gaji dari Facebook Pro. Assalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.